Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsa Torik dengan NIM 190304073. Dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas UTS Grafika Komputer. Ya, langsung saya mulai. Di sini ada komentar. Terus di sini ada library. Saya pakai library matplotlib.pyplot sama library numpy. Dan semua saya inisialisasikan menggunakan mplt dan np. mplt untuk matplotlib.pyplot dan np itu untuk inisial numpy. Oke, di sini saya menuliskan identitas saya agar nanti ketika aplikasi dijalankan tulisan ini akan muncul. Dan di sini ada komentar, yaitu ini terkait soal. Jadi soalnya yaitu membuat program kombinasi Bresenham dengan nilai M lebih dari 1 dan M kurang dari min 1 digabungkan dengan midpoint. Oke. Dan di sini saya berikan keterangan ya. Jadi nanti di sini saya tulis keterangannya seperti ini. Bentar, ini kok tulisan untuknya nggak hilang. Oke, udah hilang. Jadi di sini keterangannya yaitu ketika saya memasukkan nomor 1, nanti Bresenham akan mengeksekusi yang M lebih dari 1. Terus ada juga yang kedua, ketika memasukkan angka 2, lalu Bresenham menjalankan M kurang dari min 1. Dan begitu pula nomor 3, yaitu memasukkan nomor 3 untuk melakukan midpoint. Oke, di sini saya mendeklarasikan variabel inputan. Ada X1, Y1, X2, Y2. Dan bertipe integer semua agar lebih memudahkan. Terus di sini nanti ketika akan menampilkan input di bagian konsol sini, itu ada komentarnya, bukan komentar sih, lebih tepatnya ada tulisannya, keterangannya gitu. Jadi apa yang harus diinputkan ada keterangannya. Jadi nanti muncul keterangan X1, Y1, X2, Y2 seperti itu. Terus ada logika if. Nih di sini kita bermain logika if. Jadi di sini saya membuat variabel pilihan bertipe data integer. Nanti ini sebagai variabel tempat memasukkannya inputan ini ya. Seperti angka 1, 2, dan 3. Seperti itu teman-teman. Seperti itu Pak dosen. Sekarang jam 5. Oke. Jadi ini ada if. Jika pilihan sama dengan 1, maka akan menampilkan tulisan Bresenham M lebih dari 1 dx. Terus nanti akan menjalankan logika ini. Dx sama dengan X2 min X1, dy sama dengan Y2 min Y1, M sama dengan dy per dx. Lalu akan melanjutkan menjalankan perintah ini. Ini komentar jadi dilewati perintahnya. Langsung ke bawah.
ke yang P sama dengan 2 dikali dx. Itu apa ya? Ya intinya itulah 2 dikali dx terus dikurangi dy. Lalu di sini ada komentar list penampung titik. Jadi ini nanti akan menampung titik-titik yang diberikan oleh uh, inputan nantinya. Nanti akan dimasukkan ke LST. LST itu singkatan dari list. Jadi saya bikin variabel LST itu untuk menampung titik, list untuk menampung titik gitu ya. Jadi nanti eh, programnya itu akan menampung ke LST dulu, terus kekumpul itu kesimpan di LST1, habis itu nanti kepindah ke LST2 gitu teman-teman. Itu Pak dosen. Jadi X sama dengan ini lanjut ya. Jadi tadi kan udah kesimpan di LST2 gitu. Di bagian sini nih, bagian bawah. Tapi jangan lompat dulu ke bagian bawah. Jadi terus selanjutnya ada variabel X dan Y yang saya buat untuk menyimpan data X1 dan Y untuk menyimpan data Y1. Ini ada perintah untuk uh, menampilkan tulisan X sama dengan spasi X. Jadi nanti nilai X akan ditampilkan dan nilai Y juga akan ditampilkan, seperti itulah gambarannya. Terus ini LST append X itu LST akan menyimpan nilai X-nya, terus LST2 append Y itu jadi nanti LST2-nya append Y itu akan menyimpan Y-nya ke LST2. Logika for loop. Jadi di sini kita menggunakan for loop, bukan pakai looping yang lain. Jadi saya pakai for loop aja biar gampang. Jadi di sini kita melakukan perulangan jika I in rank 100. Jadi I akan looping selama 100 kali. Terus jika P kurang dari 0, maka X sama dengan X, Y sama dengan Y plus 1, P sama dengan P plus 2 dx. 2 dikali dx gitu ya. Terus jika eh, P bukan kurang dari 0, maka kan salah ya. Jadi programnya akan mengeksekusi bagian else ini. Jadi X sama dengan X plus 1, Y sama dengan Y plus 1, P sama dengan P plus 2 dikali dx min 2 dikali dy gitu ya. Ini absolut kayaknya. Ya, support ups. Ya, absolut. Jadi dx absolut dan dy absolut gitu ya. Terus di sini ada komentar ini memasukkan ke dalam list sama seperti tadi yang di atas, cuman ini saya pakai bahasa Inggris dan standarnya emang harus pakai bahasa Inggris uh, untuk memberikan komentar seperti ini ya. Dan membuat variabel juga sebenarnya harus menggunakan bahasa Inggris untuk lebih tepatnya gitu. Jadi terus lanjut aja biar nggak terlalu lama durasinya. Jadi di sini ada inputan LST append X. Jadi X-nya akan disimpan ke LST dan ini LST2 append Y. Jadi Y akan disimpan di LST2 gitu ya. Akan diambil ke LST2 gitu. Intinya akan dimasukkan, disusun gitu di LST1 dan LST2. Bukan LST1, tapi akan disusun di LST, X akan disusun di LST, terus Y akan disusun di LST2 gitu.
lalu ada print ya, ini untuk menampilkan konsol gitu ya. Jadi nanti akan menampilkan list LST dan LST2. Lalu jika ini sudah dijalankan, sudah beres gitu, ada if lagi, jika X sama dengan X2 dan Y sama dengan Y2, maka stop gitu ya, langsung dipotong, langsung lanjut ke perintah berikutnya gitu. Kalau ini udah semua ya, langsung lanjut ke perintah berikutnya, yaitu change to array. Jadi ini akan di-convert ke array ya. XP itu apa? XP itu X point dan YP itu Y point. Jadi XP sama dengan np.array. np tadi numpy ya. Nih, numpy. Jadi pakai library numpy untuk membuat XP jadi array dan memasukkan list. Jadi list ini akan masuk ke variable XP, LST1, LST doang ini akan masuk ke XP, terus LST2 akan masuk ke variable YP. Terus ada mplt.plot. Jadi mplt itu yang tadi juga library matplotlib.pyplot ya. Jadi itu library-nya. Jadi mplt.plot itu nanti akan memasukkan ini akan menampilkan grafik XP dan JP dengan simbol strip, terus akan ditampilkan oleh library mplt dengan perintah show ya. Show yaitu menampilkan. Terus ini kalau udah langkah-langkahnya sudah, dia akan kembali ke for lagi, intinya sampai 100 kali ya. Jadi ini akan berulang selama 100 kali jika X ini ya, jika X tidak sama dengan X2 dan Y tidak sama dengan Y2, akan berulang terus 100 kali. Terus elif ini, else if itu jika salah atau jika ada kemungkinan lain, jika lainnya ada pilihan, bukan ada pilihan, pilihan itu menunjukkan angka 2, kan tadi pilihan menunjukkan angka 1 ya, tapi di sini jika pilihan menunjukkan angka 2, maka perintahnya yang ini akan dijalankan sampai sini. Tapi jika kita input pilihannya itu 1, jadi nanti akan menjalankan perintah yang sebelumnya, yaitu yang ini. Tapi kita akan bahas yang pilihan kedua. Kita ketika input nomor 2 apa yang akan dikerjakan, itu sama, akan menampilkan ini ke konsol. Terus kita bikin variabel untuk menampung X2 min X1, Y2 min Y1 ke dalam dx/dy, dan ini ada M sama dengan dy dx, dan parameter lagi di sini 2 dikali absolute dy dikurangi absolute dx. Terus variabel lst ini list ya, list array ya, ini list array untuk menyimpan data. Terus ada x, ini variabel x sama dengan x1, y sama dengan y1.
terus menampilkan X ke konsol, terus menyimpan X, memasukkan ke LST untuk disusun, dan Y akan disusun di LST2 sama seperti yang sebelumnya. Cuman bedanya di sini itu ada di logika for-nya, ada di parameternya, dan enggak, itu kayaknya ada di parameter dan DXY sama parameternya. Jadi itu berbeda dengan ketika eh, Bresenham M lebih dari satu dan Bresenham M kurang dari min satu. Itu perbedaan ada di for-nya ya. Dan ini juga beda, di parameter sini juga beda. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi di for ini akan melooping 100 kali juga dan akan di stop juga ketika X sama dengan X2 dan Y sama dengan Y2, itu akan di stop juga. Tetap akan melooping 100 kali tapi akan di stop dan tidak akan menampilkan grafik ini. Jadi di stop di sini kalau udah ketemu ya. Jadi di break, di stop, terus langsung akan mengeksekusi LC ini kalau semisal nggak akan mengeksekusi. Aduh, ini karena udah ngantuk, ini udah pagi banget ini. Bentar. Jadi sampai sini ya. Ini perbedaannya antara Bresenham M lebih dari 1 dan M kurang dari 1 itu ada di for-nya. Di for-nya ini jika P kurang dari 0, X-nya itu sama dengan X plus 1. Berkebalikan dengan yang M lebih dari 1. Jadi Y-nya yang plus 1. Betul kan? Ya, sip, betul. Terus menjalankan perintah ini. Terus jika salah, jika P-nya ternyata bukan kurang dari 0, maka akan menjalankan perintah yang ini. Ketika salah, dia akan menjalankan perintah yang ini. Lalu, kita akan menginputkan ke dalam list. Jadi, X yang sudah diperoleh akan disusun ke list, dan Y yang sudah diperoleh akan dimasukkan ke list juga. Dalam variabel LST dan LST2 ya. X masuk ke LST dan Y masuk ke LST2. Lalu akan menampilkan perintah, bukan menampilkan perintah, menampilkan tulisan X sama dengan LST dan Y sama dengan LST2. Lalu akan di stop di sini ya, sama seperti yang tadi, dan ini juga sama, X point, Y point. Jadi listnya ini akan dibuat array oleh Navi sama Nampi ya. Nampi akan membuat array masuk ke dalam variabel XP, dan LST2 ini juga dibuat array oleh Nampi dan masuk ke variabel YP. Y point, X point. Lalu MPLT sama juga itu akan menampilkan grafik XP dan YP dengan simbol strip ya. Lalu ada MPLT show, ini akan menampilkan untuk menampilkan ya. Kalau nggak ada ini nggak akan muncul. Lalu jika kita nggak milih angka 1 atau 2, semisal kita nggak milih angka 1, kita nggak milih angka 2, kita nggak milih angka 3. Kalau kita nggak milih angka 3, tetap kita hitungnya itu masuk ke midpoint, yaitu yang angka 3. Semisal kita nginput angka 4, angka 5, kita akan tetap diarahkan ke midpoint. Karena di sini nggak ada rujukannya kemana. Jadi else aja gitu. Jadi ketika salah nginput gitu, semisal nginput angka 7, kita langsung akan dibawa ke midpoint.
dan parameternya ada P sama dengan 1 dikurangi Y1 terus LST, ya ini listnya ya, list array-nya, terus ada variabel X dan variabel Y, lalu menampilkan perintah konsol ini, lalu X akan dimasukkan ke LST, disusun ke LST, dan Y akan disusun ke LST2. Terus di sini ada looping ya. Jadi loopingnya ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu I ke 100 gitu ya, looping 100 kali. Dan kalau yang ini bedanya itu kalau X itu dalam jangkauan Y, maka itu akan melooping sampai X sama dengan Y gitu ya. Dan jika P kurang dari 0, dia akan menjalankan perintah ini sama ya. Lalu jika bukan, ini jika P bukan kurang dari 0, maka akan menjalankan perintah yang ini. Lalu akan dimasukkan ke input tulis, ke sini lagi ya. Intinya akan masuk sama seperti tadi. Dan nanti akan dipindah ke array, dimasukkan ke variabel xp dan yp, lalu akan ditampilkan. Udah, langsung kita mulai aja. Eksekusi udah di run ya. Ini kita muncul. Jadi kita pertama pilih nomor 1. Terus di sini kita pilih angka berapa ya? 1 2 1 2 3 1 1 2 3 ya. Hasilnya berapa itu? Hasilnya seperti itu ya. Jadi di sini muncul kan tulisannya tuh. Masukkan input. Di sini juga muncul perintah konsolnya. Ini muncul semua print line-nya muncul. Oke, kita jalankan lagi. Sekarang kita masukkan angka 5 2 8 1 82 aja. Terus kita masukkan nomor 2. Wow. Lumayan banyak sih. Dan baru stop. Ini kita dapat banyak banget grafik ya. Karena kebanyakan kita close aja, jangan nanggung. Kita langsung jalankan perintah ketiga, yaitu kita masukkan X1-nya itu 2, kita masukkan Y1-nya itu 3, kita masukkan X2-nya itu 2, kita masukkan Y2-nya itu 5. Terus kita masukkan inputan ketiga. Dan seperti inilah grafiknya ya. Grafiknya berbeda arah. Jadi seperti itu video dari saya untuk penjelasan mengenai tugas UTS ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.